Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulina Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kuliah kita dan kita akan belajar tentang aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagi adik-adik yang belum terbiasa dengan istilah-istilah di mata kuliah teologi Islam, hendaknya dibiasakan ya. Jadi diperhatikan nama-nama aliran tersebut. Yang mana aliran ini juga mungkin ya ada istilah-istilah yang hampir sama di mata kuliah yang lain, akan tetapi khusus di teologi Islam atau di ilmu kalam ini kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, di sini kita akan belajar tentang sejarah singkat apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian perkembangannya yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dari zaman ke zaman kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini. Adapun tentang konsep pemikirannya, saya akan membikinkan video tersendiri. Saya akan jadikan pada pertemuan tersendiri yang mana kita akan membahas sedikit tentang konsep akidah atau teologi Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa kok saya bikin sendiri? Agar videonya tidak berdurasi panjang ya. Jadi kalau terlalu panjang nanti malah tidak fokus. Nah, maka pada kesempatan kali ini itu kita mengenal apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya dengarkan dulu pantun dari saya ya. Pergi ke pasar, membeli pasak, tidak lupa membeli papan. Percuma saja punya ilmu banyak kalau itu tidak pernah diamalkan. Bangun pagi, langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Pisau di dapur haruslah diasah, supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah, agar dapat ilmu yang bermanfaat. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asy'ariyah Maturidiyah. Pasti yang pertama kali kita akan membahas tentang definisi ya, definisi Asy'ariyah Maturidiyah. Apa sih itu Asy'ariyah Maturidiyah? Kok namanya asing gitu kan? Kok namanya itu juga asing, panjang bagi yang tidak pernah di pesantren atau dia itu di pesantren tapi mungkin banyak mainnya. Nah, mungkin asing ya dan tidak fokus. Maka yang namanya Asy'ariyah dan Maturidiyah apa? Nah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah nama madhab teologis atau kelompok dalam akidah atau tauhid ya, yang menisbatkan terhadap pendirinya yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, nama terkenalnya ya, nama yang terkenal itu adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, kemudian nama aslinya adalah Ali bin Ismail yang lahir di kota Basrah tahun 260 Hijriah dan wafat tahun 324 Hijriah. Nah, inilah madhab Asy'ari, yang mana madhab Asy'ari ini dinisbatkan kepada pendirinya, sama seperti madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu dinisbatkan kepada pendirinya. Madhab Maliki juga begitu, dinisbatkan kepada pendirinya. Dinisbatkan itu disandarkan kepada
pendirinya. Agar apa? Agar kita mudah untuk mengklasifikasi. Kalau enggak nanti ya pasti dibikinkan istilah sendiri. Nah, karena ini kita itu menganut ya, ikut dan menganut cara berpikir metode dari Imam Abu Hasan Asy'ari, maka pengikutnya atau yang memiliki metode meniru Abu Hasan Asy'ari disebut Asy'ariyah. Nah, disebut Asy'ariyah. Kemudian serta Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nama aslinya Muhammad bin Mahmud ya, yang lahir di Maturid atau Samarkand. Maturid itu atau Samarkand, kalau sekarang itu ya seperti Uzbekistan, Tajikistan, kemudian Turkmenistan, termasuk Afghanistan juga. Nah, itu daerah-daerah di situ, yang mana di situ dulu disebut Mawaro An-Nahr. Mawaro An-Nahr itu ya yang di belakang sungai ya, yang di balik sungai, di seberang sungai. Jadi Imam Maturidi ini lahir di situ, nah, di daerah situ. Nah, beliau tidak diketahui lahirnya kapan, maksudnya pasnya ya tahun berapa, karena dulu jelas belum ada akte kelahiran ya. Jangan samakan seperti sekarang ya. Nah, beliau wafat tahun 332 atau 333 Hijriah. Nah, antara ini. Nama pengikutnya disebut Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah nama pengikutnya siapa ini? Imam Abu Hasan Asy'ari disebut Asy'ariyah atau Asy'airah. Nah, ini hampir-hampir mirip-mirip. Kalau tidak terbiasa memang susah untuk menghafal, untuk ingat-ingatnya. Atau Maturidiyah atau Maturidi atau Maturidiyah. Nah, jadi kalau begini pemetaannya ya, kalau dulu umat Islam itu kan pusat peradabannya, pusat pemerintahannya itu kan di Baghdad, di Irak. Ya, ini di zaman Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Itu entah di Damaskus atau di Baghdad. Nah, Damaskus itu di Syria kalau sekarang, kalau Baghdad itu kan Irak. Jadi istilahnya ya hampir sama lah, tetanggaan. Nah, kemudian ada juga Islam itu menyebar sampai ke Iran dan kalau sekarang itu Uzbekistan, Tajikistan, nah dan di negara-negara di sekitar situ. Nah, maka kalau Imam Abu Hasan Asy'ari itu muncul dan dia terkenal di istilahnya di pusat kota lah ya. Nah, di pusat kota seperti Syam, kalau sekarang Syria, kemudian Irak, kemudian Saudi, nah, gitu Yaman. Nah, kalau Imam Maturidi ini itu dia di Tajikistan, Uzbekistan kalau sekarang itu Afghanistan dan daerah sekitar itu. Nah, jadi ada dua imam, yang mana dua imam ini dia mempunyai peran penting ya, peran penting dalam penyebaran konsep atau metode teologi Islam. Nah, bagaimanalah memahami tentang akidah. Nah, beliau dua orang ini mempunyai peran yang sangat besar. Nah, hampir-hampir mirip, makanya disandingkan. Jadi konsep dua imam ini hampir mirip, cuma beda tempat aja gitu loh. Mereka itu nggak janjian ya, kamu sebelah sana, kamu sebelah sana, enggak ya. Jadi mereka itu munculnya dalam kurun waktu yang hampir sama. Ini kan hampir sama ini. Ya selisih 10 tahun itu hampir sama lah, selisih 20 tahun itu hampir sama lah. Nah, sezaman intinya begitu ya, hidupnya sezaman. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa yang diikuti kedua imam tersebut dalam akidah? Nah, kenapa kok pengikutnya ini tuh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Asy'ari ini pengikutnya sangat banyak. Nah, kok yang diikuti kok cuma dua imam ini, kenapa? Kenapa kok enggak yang lain? Padahal ulama kan ya banyak gitu kan. Sebab kedua imam tersebut mempunyai mahakarya dalam hal akidah atau tauhid, di mana belum ada ulama sebelumnya yang mengarang kitab yang membahas tentang tauhid atau akidah secara komprehensif. Jadi dua imam ini berperan sangat besar sekali ya dalam dunia keilmuan Islam
khususnya bidang teologi. Beliau dua orang ini ngarang berbagai kitab yang itu membahas tentang akidah. Nah, dan mereka ini mempunyai metode yang hampir sama. Nah, sehingga hasilnya juga hampir sama, mungkin sebagian saja yang dikit yang berbeda. Nah, karena karya-karyanya banyak, kemudian karya-karyanya ini bisa diterima oleh masyarakat, kemudian juga diamini oleh ulama-ulama lain, maka mereka dua orang ini dinobatkan sebagai dua imam besar. Nah, sehingga pengikutnya yang menganut sama seperti dua imam ini disebut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang mana belum ada ulama sebelumnya itu yang ngarang. Nah, sehebat, sebanyak, dan pembahasannya seluas dua imam ini. Nah, gitu ya. Kalau dulu kan Imam Syafi'i itu kan bahas fikih itu sudah mateng gitu kan, mempunyai kitab sendiri gitu loh. Dan itu dilestarikan, dijaga oleh murid-muridnya. Sama Imam Abu Hanifah juga mempunyai kitab sendiri, dilestarikan dan dijaga oleh murid-muridnya. Akhirnya dua Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ini, Imam Abu Hanifah ini, dia juga pengikut-pengikutnya menisbatkan nama kelompoknya kepada beliau semua ini. Madzhab Hanafi atau madzhab Abu Hanifah dan madzhab Syafi'i, madzhabnya Imam Syafi'i. Sama seperti Asy'ariyah ini. Imam Asy'ari kurang lebih itu mempunyai 300 buku. Ya, bukan berarti buku yang tebal semua, enggak ya. Dan seperti makalah, itu juga ada yang makalah, kemudian buku, makalah, selembaran-selembaran, beberapa lembar, itu kan sudah dihitung buku. Soalnya mempunyai pembahasan sendiri-sendiri. Jadi Imam Asy'ari ini beliau istilahnya mengenalkan konsep, mengenalkan metode teologinya ini kepada kepada masyarakat, kepada ulama-ulama juga di ibu kota, istilahnya begitu ya, di pusat peradaban Islamnya. Dan di situ beliau semi berdebat, ya, bukan semi, bahkan berdebat ya, membantah aliran-aliran yang menyimpang, yang tidak sama dengan beliau. Atau karena apa, ini kan kalau masalah akidah ini juga harus ada perdebatan. Kalau nggak diperdebatkan, mana yang benar kan nggak tahu. Cuma menang ngotot aja ya nggak bisa. Debat cuma menang ngotot, menang sorak-sorak, sama menang suaranya keras, ya percuma gitu loh. Debat itu yang penting alur berpikirnya jelas, nah masuk logika, dalil-dalilnya juga jelas. Nah, setiap mengambil dalil itu posisinya dan tepat. Nah, posisinya tepat, cara ngambilnya tepat, ya pasti itu yang benar. Minimal yang mendekati kebenaran. Nah, kemudian kalau Imam Al-Maturidi itu menulis sekitar 300-an buku. 13-an buku, maaf, 13-an buku. Jadi memang dua imam inilah yang membahas, kemudian mengcounter, membenarkan, kemudian mereka juga berdebat. Nah, karena dua orang ini sebelumnya juga ahli ilmu kalam, gitu ya, ahli debat mereka. Jadi bukan hanya dia itu debat kusir, enggak, ya, tapi debat mempertahankan akidah dan aliran mereka. Nah, bahkan si Imam Maturidi ini bisa satu hari itu beliau mendatangi 20 tempat untuk diskusi atau berdebat. Imam Abu Hasan Asy'ari juga begitu. Nah, jadi beliau ini akhirnya kalau debat orang, ada orang yang menjelaskan tentang Islam kemudian tidak benar menurut beliau, tidak sesuai dengan metode Quran hadis, maka nulis buku, di debat kemudian nulis buku. Kesalahannya di sini, yang benar begini, kesalahannya di sini, yang benar begini. Begitulah dua imam ini mempunyai peran besar dalam berkembangnya ilmu keislaman, khususnya di bidang akidah. Kemudian selanjutnya adalah sejarah munculnya. Ya,
pasti ndak mesti ada latar belakang munculnya, ndak mungkin ujuk-ujuk muncul gitu kan. Yang pertama adalah pada abad ketiga Hijriah, berkembanglah berbagai aliran teologi dalam Islam seperti Jahmiyah, Syiah, dan terutama adalah Mu'tazilah. Nah, ini sudah istilahnya meresahkan sekali mereka ya. Kalau Syiah ini sudah ngafirkan sahabat-sahabat, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, Mu'tazilah juga begitu. Ya kan, Mu'tazilah ini yang nggak sama dengan dia, itu dianggap salah dan harus dipaksa sesuai dengan dia. Kalau enggak mau, nah, entah disiksa, entah diapakan. Nah, bahkan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik dari dinasti Abbasiyah yang dalam kurun 813 Masehi sampai 847 Masehi, paham Mu'tazilah mencapai puncaknya. Jadi, paham Mu'tazilah ini sudah menjadi ideologi negara di 3 khalifah. Nah, di 3 pemimpin Islam, yaitu Daulah atau dinasti Bani Abbasiyah. Nah, maka kalau sudah ditetapkan sebagai ideologi negara, kan ini ideologi resmi gitu loh. Dan wajib diikuti oleh seluruh umat Islam di bawah kekuasaan atau di bawah kerajaan dinasti Bani Abbasiyah. Ya, ini kan pemaksaan. Nah, pemaksaan yang mana itu dilakukan oleh 3 khalifah ini. Nah, pemaksaan yang mereka harus sebarkan, aliran yang harus mereka sebarkan, dan ini yang dianggap benar oleh khalifah ketika itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Asy'ariyah muncul karena situasi politik, sosial politik yang berkembang pada saat itu. Sebagai teologi tandingan dari aliran Mu'tazilah yang bercorak rasionalis, khususnya di Irak dan Syam. Hingga terjadilah peristiwa mihnah atau inkuisisi, yaitu pengadilan yang diperuntukkan bagi yang menyimpang dalam hal akidah atau tauhid. Jadi memang Abu Hasan al-Asy'ari itu menyebarkan fahamnya, salah satu faktor beliau itu muncul dan menyerang atau membantah, mendebat semua pemahaman Mu'tazilah itu karena perkembangan sosial politik pada saat itu. Nah, kenapa? Karena Mu'tazilah ini sudah jelas ya, mereka ini adalah aliran yang mengedepankan akal. Jadi tidak terlalu bahkan meninggalkan sama sekali nas-nas atau ayat-ayat ataupun hadis-hadis, dan mana yang menurut logika mereka itu dapat diterima, maka nas-nas atau ayat-ayat Quran atau hadis ini ditinggalkan. Nah, maka tampillah Imam Abu Hasan Asy'ari ini, yang mana beliau dari kota Basrah ini keluar dan mendebat mereka, membantah semua pemikiran-pemikiran mereka tentang teologi dalam Islam. Dan juga ketika itu khalifah ketika itu kan menjadikan Mu'tazilah itu sebagai ideologi negara, yang mana ketika ideologi negara ini sudah ditetapkan, maka semua umat Islam yang ada di bawah naungan dinasti Abbasiyah wajib hukumnya untuk ikut ideologi negara. Nah, maka ternyata ulama-ulama istilahnya kalau sekarang itu mungkin ya kiai-kiai biasa atau kiai-kiai yang ulama-ulama yang tidak dekat dengan penguasa itu dipanggili semua, baik ulama yang besar atau ulama yang biasa-biasa aja dipanggil semua ke istana istilahnya ya, atau ke pengadilan yang dibuat oleh khalifah ini, pengadilan tentang ideologi. Nah, jadi mereka itu akhirnya diadili, ditanya, kamu ideologinya apa? Gitu. Nah, kalau kamu ideologinya tidak sama dengan kita, kamu harus pindah ke ideologi Mu'tazilah. Nah, seakan-akan seperti itu ya kisahnya itu. Nah, kalau kamu nggak mau kembali atau pindah ke ideologi Mu'tazilah, ke keyakinan Mu'tazilah seperti yang sudah ditetapkan ini resmi sebagai ideologi negara, maka kamu harus menerima konsekuensi.
entah disiksa, dipenjara, ataupun bahkan dibunuh. Nah, inilah istilahnya peristiwa yang dianggap mengerikan ya ketika itu, karena banyak ulama diadili, ulama tak bersalah, tidak tahu apa-apa diadili gitu loh. Karena apa? Dia tidak mau ikut ideologinya negara, nah, yaitu ideologi Mu'tazilah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya Imam Asy'ari pada awalnya seorang ahli ilmu kalam dan pembesar aliran Mu'tazilah. Sebab sejak kecil dididik oleh ayah tirinya bernama Abu Ali Al-Jubai. Beliau seorang pembesar Mu'tazilah di Basrah sampai berumur 40 tahun. Jadi memang Abu Hasan Asy'ari ini ketika kecil, ketika umur 10 tahun beliau ditinggal meninggal oleh ayahnya. Kemudian ibunya menikah lagi. Ketika umur beliau 10 tahun, ibunya menikah lagi dengan Ali Al-Jubai. Nah, secara otomatis Ali Al-Jubai ini dia sebagai ayah tiri plus sebagai guru besarnya lah intinya, gurunya yang paling dekat dengan Abu Hasan Asy'ari atau Imam Al-Asy'ari ini. Nah, maka karena sejak kecil sudah hidup dengan Abu Ali Jubai kan otomatis ahli ilmu kalam ini. Secara tidak langsung Abu Hasan Asy'ari ini sudah dididik menjadi penerusnya Abu Ali Jubai. Dia sudah menjadi ahli ilmu kalam ketika itu. Nah, sampai beliau berumur 40 tahun. Nah, bayangin 30 tahun dia belajar dengan Abu Ali Jubai. Kemudian selanjutnya adalah Imam Asy'ari merasa kurang puas terhadap konsepsi aliran Mu'tazilah dalam soal-soal perdebatan dengan Ali Al-Jubai. Jadi Imam Asy'ari ini lama-kelamaan ya, karena beliau sudah ahli, ada juga yang belum puas gitu loh dari konsep Mu'tazilah yang diajarkan oleh Abu Ali Jubai ini. Nah, ini terekam dalam sebuah dialog, dialognya beliau yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Ali Jubai ini sebagai berikut. Imam Asy'ari bertanya, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia, satunya orang mukmin, satunya orang kafir, dan yang satu lagi adalah anak kecil. Jadi ditanyakan itu orang mukmin, orang kafir, dan anak kecil. Gimana statusnya di akhirat ini? Kemudian Abu Ali Jubai menjawab, orang mukmin masuk akan memperoleh derajat yang tinggi, orang kafir akan celaka, dan anak kecil akan selamat. Nah, karena anak kecil ini memang dia tidak berdosa ya, belum berusia taklif, dia itu belum wajib sholat. Nah, makanya dia tidak berdosa. Ketika meninggal kan dia tidak punya dosa, gitu loh, karena belum ada pembebanan syariat pada dirinya. Nah, kemudian Imam Al-Asy'ari bertanya lagi, mungkinkah anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah? Nah, mungkin enggak gitu. Misalkan anak kecil ini protes, ya Allah, aku pengen surganya itu bersama orang-orang mukmin yang sudah banyak amalnya, banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak sedekahnya. Nah, kemudian Abu Ali Jubai menjawab, oh enggak bisa, karena Allah telah berkata kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh derajat yang tinggi karena amalnya. Nah, sedangkan kamu belum beramal, jadi kamu tidak bisa memperoleh derajat itu. Tidak bisa kamu satu surga dengan orang mukmin itu. Kemudian Imam Asy'ari bertanya lagi, bagaimana kalau anak kecil itu menggugat kepada Allah dengan berkata, ya Allah, demikian itu bukan salahku. Kalau aku nggak bisa menjadi surganya sama orang-orang mukmin yang amalnya banyak tadi, bukan salahku. Andaikan engkau memberiku umur panjang, tentu aku akan beramal seperti orang mukmin itu. Nah, kemudian Ali Al-Jubai juga menjawab, oh enggak bisa, Allah akan menjawab, bukan begitu, justru aku telah mengetahui bahwa bila kamu diberikan umur panjang, kamu akan durhaka, sehingga nanti kamu akan disiksa. Nah, karena itu aku menjaga masa depanmu dengan aku mematikanmu sewaktu kecil. Nah, kemudian Imam Asy'ari ini bertanya lagi, loh terus bagaimana status yang ketiga ini, yang orang kafir ini?
dia kan juga bisa menggugat kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku pastinya," kan gitu kan. Nah, karena Allah Maha mengetahui. Tapi mengapa Engkau tidak memperhatikan masa depanku dengan memetikan aku sewaktu masih kecil dulu, sehingga aku tergolong orang yang selamat seperti anak kecil itu? Dan mengapa Engkau biarkan aku hidup hingga dewasa sehingga aku menjadi orang yang kafir, sehingga aku disiksa dan masuk neraka? Nah, mendengar pertanyaan Imam Asy'ari itu, Abu Ali Jubai ini bingung gitu loh. Nah, bingung, dia tidak bisa menjawab. Nah, kemudian Abu Ali Jubai ini berkata, kamu itu cuma pengen merusak keyakinan yang telah ada. Nah, kemudian Imam Asy'ari berkata, aku tidak bermaksud merusak keyakinan yang selama ini Anda yakini, tapi guru tidak mau menjawab pertanyaanku. Nah, sejak itu beliau bergejolak dalam hatinya itu, ini aliran Mu'tazilah yang aku pelajari, aku yakini, ini gimana ini? Kok tidak ada solusi dari jawaban ini tadi gitu loh. Tidak ada solusi. Masa Allah tidak adil? Yang satu diperhatikan masa depannya, yang satu lagi tidak. Yang anak kecil diperhatikan masa depannya, sehingga dia dimatikan waktu kecil, dia tidak sampai durhaka ketika besar nanti, tidak jadi orang kafir, sehingga dia masuk surga. Nah, orang kafir ini kasihan dia. Seharusnya kan dia bisa dimatikan waktu kecil, sehingga dia tidak usah sampai besar kemudian tidak mengimani Allah gitu loh. Nah, tidak fair ini Allah ini kan. Padahal Allah itu maha adil. Nah, kemudian ini salah satu ketidakpuasan Abu Hasan Al-Asy'ari. Selanjutnya adalah pengakuan Imam Al-Asy'ari telah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Jadi beliau ini ketemu dengan Nabi sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, pada malam ke-20, dan pada malam ke-30 bulan suci Ramadan. Dalam mimpinya itu Rasulullah SAW memperingatkannya agar meninggalkan faham Mu'tazilah. Jadi beliau diberi pesan ya oleh Nabi agar meninggalkan faham Mu'tazilah ketika pada umur 40 tahun. Ya, pada umur 40 tahun. Bayangkan sampai 3 kali Nabi mendatangi ya. Sekali saja sebenarnya sudah cukup gitu loh. Karena Nabi tidak mungkin Nabi itu pasti ya. Kalau ketemu Nabi itu adalah Nabi, karena setan tidak mungkin dapat menyerupai Nabi. Nah, tapi ini Abu Hasan Al-Asy'ari ini malah ditemui Nabi 3 kali di bulan Ramadan lagi. Nah, karena apa? Seakan-akan istilahnya itulah beliau lah yang dipilih oleh Rasulullah SAW secara tidak langsung ya, dipilih oleh Nabi untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang sebenarnya, yang mana sudah banyak diselewengkan oleh faham Mu'tazilah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemudian beliau tidak keluar rumah selama 15 hari. Setelah itu beliau berpidato atau berikrar pada hari Jumat di Masjid Kota Basrah, serta mengumumkan pertaubatannya dari Mu'tazilah. Jadi beliau memang setelah peristiwa ini, ya, ketidakpuasannya dengan Abu Ali Jubai, kemudian bertemu Nabi, beliau mengurung diri, tidak keluar, tidak dakwah, tidak ngajar, tidak apa. Mengurung diri dalam rumah selama 15 hari. Beliau istilahnya mempelajari lagi, merenungi lagi, bertafakur lagi tentang aliran Mu'tazilah yang selama ini beliau yakini, beliau amalkan, dan beliau bela. Nah, kemudian beliau menemukan kejanggalan-kejanggalan itu, dan beliau mempelajari hadis-hadis Nabi, membaca hadis-hadis Nabi, mempelajari lagi. Kemudian beliau akhirnya dalam mempelajari itu mengarang, atau istilahnya ya, membuat makalah bantahan, atau istilahnya tentang paham Mu'tazilah tersebut. Jadi paham Mu'tazilah yang beliau yakini itu, yang beliau ajarkan itu, dibantah sendiri sama beliau. Oh, ini enggak sesuai dengan hadis Nabi, ini enggak sesuai dengan hadis Nabi, ini enggak sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian beliau setelah 15 hari itu makalahnya selesai ditulis, kemudian akhirnya makalahnya itu dibawa ke masjid
sebagai masjid jami'nya kota Basrah di Irak, kota yang sangat besar ketika itu ya. Di sana kemudian beliau berpidato, mengumpulkan masyarakat, berpidato bahwasanya beliau tobat dari aliran Mu'tazilah sambil membuka jubahnya. Nah, maksudnya bukan telanjang, enggak ya. Itu simbol. Jadi jubah orang Arab itu ada gamis ya. Orang Arab itu kan gamis, nanti di luarnya gamis itu ada semacam jubah. Yang mana itu hampir sama kayak gamis tapi tengahnya itu terbelah gitu ya. Jadi tengahnya terbelah sampai bawah, itu dilepas. Kemudian beliau membagikan istilahnya bantahan atas faham Mu'tazilah yang selama ini beliau yakini. Nah, dibagikan di masjid kota Basrah pada hari Jumat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dengan latar belakang yang sama, yaitu berkembangnya aliran Hasyawiyah, Mujassimah, Syiah, dan terutama Mu'tazilah, sampai terjadilah peristiwa mihnah inkuisisi, khususnya di daerah Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan. Jadi kalau tadi adalah Imam Asy'ari, sekarang adalah Imam Maturidi. Beliau hampir sama, cuma beliau tidak latar belakangnya bukan karena punya ayah ya, atau punya ayah Mu'tazilah, enggak ya. Tapi dari awal beliau memang bermadzhab Imam Abu Hanifah, kemudian mempelajari dan sangat menguasai tentang cara berpikirnya Abu Hanifah dan murid-muridnya. Nah, beliau memandang Mu'tazilah ini tidak benar ini. Nah, seperti ini tidak benar. Nah, akhirnya beliau berdebat ya. Nah, berdebat, mendebat, kemudian ngarang jawabannya debatnya tadi, peristiwa debatnya tadi, debat lagi dengan orang Mu'tazilah yang lain, kemudian ngarang, kemudian dijawab lagi, terus begitu. Jadi kitabnya itu beliau istilahnya kumpulan makalah-makalah gitu, makalah hasil debatnya beliau. Nah, karena si Imam Abu Hasan Asy'ari tadi di Basrah di Irak ya, kalau ini beliau ini di khususnya di Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan ini. Nah, akhirnya menyebarlah aliran Maturidi atau Maturidiyah di negara-negara ini. Imam Maturidi bangkit menentang aliran-aliran tersebut dengan banyak berdiskusi, berdebat, dan membuat tulisan dan karya. Jadi sehari itu beliau bisa mendatangi 20 tempat debat. Bayangkan ya, sehari itu untuk debati Mu'tazilah tersebut. Jadi istilahnya debat itu bukan hal yang jelek ya. Ketika kita membela ya harus debat ya debat gitu loh. Jangan kita itu istilahnya menjauhi perdebatan. Karena apa? Karena perdebatan itu katanya tidak baik. Perdebatan itu tidak membawa kebenaran. Jadi akhirnya otot-ototan enggak. Perdebatan itu bukan karena suaranya yang keras terus menang, enggak. Atau istilahnya pendukungnya yang banyak terus menang, enggak. Tapi bagaimana dia caranya caranya membuat atau istilahnya cara berpikirnya itu benar dalam membuat kesimpulan dari cara berpikir yang benar berdasarkan bukti-bukti dan landasan-landasan yang kuat. Nah, itulah yang menang gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya tokoh-tokoh besarnya. Jadi dalam madzhab Asy'ari Maturidi ini ada tokoh-tokoh besar ya, yang mana itu selalu menjaga ya. Jadi mereka itu selalu menjaga, selalu melestarikan dan mengajarkan tentang faham Asy'ariyah Maturidiyah ini ke generasi-generasi setelahnya. Ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah tetap eksis dan berkembang sangat pesat. Salah satu faktor adalah banyaknya tokoh-tokoh yang mempelajari, menyebarkan, mengajarkan, dan mengembangkannya kepada umat Islam lintas generasi sampai sekarang. Nah, jadi memang banyak yang menyebarkan gitu loh. Nah, banyak yang mempelajari. Kalau misalkan ini kalian istilahnya mempunyai sebuah ilmu, mempunyai sebuah pemikiran, tapi nggak punya murid. Sebesar apapun pemikiran itu yang kalian punyai itu, penemuan yang kalian punyai itu, kalau istilahnya tidak diteruskan oleh generasi setelahnya, ya hilang sudah. Kan gitu kan, hilang. Nah, tapi ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tidak. Mereka ini mengajarkan kepada generasi-generasi setelahnya, mengembangkannya dengan mendirikan sekolah-sekolah, terus diajarkan.
Nah, sampai sekarang inilah aliran tersebut ada dan diyakini oleh hampir mayoritas umat Islam di seluruh dunia, di setiap negara. Hanya beberapa saja yang enggak. Kemudian tokoh ulama Asy'ariyah di antaranya adalah satu Abu Ishaq al-Isfirayini. Nah, beliau namanya Abu Ishaq al-Isfirayini. Abu Bakar al-Qaffal, ini saya tulisnya yang satu generasi ya. Satu generasi, pentolan-pentolannya inilah ya. Yang kedua ada namanya Al-Baqillani yang wafat tahun 403 Hijriah dan Ibnu Fawraq. Nah, kemudian yang ketiga ada Imam Haramain yang wafat tahun 478 dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, kemudian yang keempat ada Imam Ghazali yang wafat tahun 505. Kemudian ada Asy-Syahrastani yang wafat tahun 548. Kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 dan Al-Amudi. Kemudian ada juga ulama setelahnya yaitu Aizzuddin bin Abi Salam dan juga Imam As-Sanusi yang wafat tahun 895 Hijriah. Tokoh ulama Maturidiyah diantaranya adalah, ini ulama Maturidiyah ini juga terus dikembangkan dan diajarkan oleh murid-muridnya selintas generasi sampai sekarang. Siapa saja istilahnya yang berjasa dalam menjaga aliran Maturidiyah ini, yaitu yang pertama Abu Jasr Muhammad Al-Basdawi yang mana wafat tahun 493 Hijriah. Kemudian Abul Mu'in Al-Nasafi 508 Hijriah. Nuruddin As-Sobuni tahun 580 Hijriah. Kemudian Al-Kamal Ibnu Al-Hamam yang wafat tahun 861 Hijriah. Kemudian Mulla Ali Al-Qari yang wafat tahun 1041 Hijriah. Nah, itu adalah ulama-ulama dan sekarang kita akan membahas tentang representasi Sunni. Nah, Sunni itu maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, disingkatnya Sunni. Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah representasi atau perwakilan Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Ini mungkin ada istilah baru lagi, bingung lagi nanti ya. Jangan bingung ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu nama lainnya Sunni. Karena kalau ngomong Ahlussunnah wal Jamaah terlalu panjang, maka disingkat Sunni. Berikut adalah bukti-bukti bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah layak mewakili golongan Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Jadi ketika dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu secara akidah, dalam bidang akidah itu berfaham Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu ya. Nah, itu sudah hampir disepakati banyak ulama ya dari penjuru dunia. Bahkan terakhir itu kalau tidak salah tahun 2016 itu ada muktamar atau istilahnya ulama sedunia itu ngumpul di sana, di church-nya sana ulama sedunia itu ngumpul. Ya ndak semua istilahnya, ya perwakilan lah ya. Kalau semua ya ndak nampung nanti, yang jamunya ya ndak istilahnya jamuannya ya ndak maksimal. Nah, jadi perwakilan setiap negara mungkin 3, 4 atau mungkin 5 ya, setiap negara 5 ulama itu kumpul di sana istilahnya mengokohkan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian apa bukti ya? Apa bukti bahwasanya aliran Asy'ariyah Maturidiyah itu layak mewakili golongan Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, buktinya adalah atau landasannya adalah mengikuti mainstream atau arus utama al-jamaah. Jadi memang Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah mereka itu mengikuti mainstream atau arus utama al-jamaah. Nah, yaitu disebut aliran al-jamaah karena apa? Karena disebut mengikuti mainstream jamaah, bahwasanya Asy'ariyah Maturidiyah itu berdasarkan hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'ad wa man arada bi hububatil
Waman aroda buhbuhatal jannah fal yalzamil jamaah. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah kelompok yang banyak dan jauhi perpecahan. Karena setan bersama orang yang sendirian. Setan akan lebih jauh dari orang yang berduaan. Barang siapa yang menginginkan tempat yang lapang di surga, maka ikuti al-jamaah. Nah, jadi inilah salah satu landasan bahwasanya Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah atau sesuai dengan jamaah. Nah, sesuai dengan jamaah. Kenapa? Karena mereka itu berdakwah dengan menjaga persatuan. Nah, dengan menjaga persatuan, bukan malah memvonis. Nah, seperti istilahnya Syiah kan dia memvonis hampir semua sahabat Nabi itu kafir kecuali beberapa orang. Kemudian juga kelompok-kelompok yang lain, Mu'tazilah juga begitu, memaksakan kehendaknya, memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Nah, tapi kalau diajak berdiskusi, diajak untuk berdebat, itu selalu kalah, tidak bisa menang. Nah, dan juga yang kedua, mengikuti ijma ulama atau kolektivitas dengan menjadikannya hujah dan dalil dalam beragama. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah itu mengikuti ijma ulama atau istilahnya menjadikannya hujah dan dalil. Jadi ijma itu dijadikan landasan atau hujah. Nah, dijadikan landasan atau hujah atau dalil, sama aja ya. Hujah, landasan, dalil itu sama. Nah, dalam beragama, jadi istilahnya Asy'ariyah Maturidiyah itu mengikuti ijma ulama. Yang mana hal ini berdasarkan hadis Nabi berdasarkan ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 115, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkannya ke dalam jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sikapnya Asy'ariyah Maturidiyah mengikuti dan menjadikan ijma ulama, menjadikan kolektivitas ya sebagai hujah atau sebagai dalil atau sebagai dasar dalam beragama, itu sudah sesuai dengan ayat surat An-Nisa ayat 115 tersebut. Nah, kemudian memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Nah, Quran surat Al-An'am ayat 159. Jadi memang dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam adab Asy'ariyah Maturidiyah ini, yang mana mereka itu selalu menjaga kerukunan ya, memelihara kebersamaan, menjaga kerukunan, bukan malah istilahnya membuat perpecahan, bukan, memaksakan kehendak, bukan. Nah, hal ini sesuai ya dengan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 159 yang berbunyi, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguh orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sungguh urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, kenapa kok
Asy'ariyah Maturidiyah masuk dalam ayat ini? Nah, masuk dalam ayat ini. Kenapa? Karena memang mereka dalam Asy'ariyah Maturidiyah tidak mudah ya, tidak mudah mengafirkan, tidak mudah membid'ahkan atau mensyirikan atau memfasihkan orang hanya karena berbeda pendapat. Tidak. Hanya karena berbeda pendapat. Beda pendapat yang istilahnya yang kecil ya, bukan hal asasi atau bukan hal pokok, bukan. Nah, maka mereka tidak tidak mudah mengkafirkan, membid'ahkan. Kalau mudah mengkafirkan dan membid'ahkan sudah lagi beda lagi urusannya ya. Maka ayat tadi memberikan pengertian bahwa orang yang membuat perpecahan dalam agama dan menciptakan golongan-golongan, maka mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Nah, ini kan istilahnya tidak ada Asy'ariyah misalkan Asy'ariyah Indonesia atau Asy'ariyah Irak atau Asy'ariyah Mesir, itu enggak ada. Asy'ariyah sama semua di seluruh dunia ini sama. Tapi kalau Syiah itu ada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah Ismailiyah. Ini jadi beda-beda sendiri menurut pemimpinnya masing-masing. Sama Mu'tazilah juga begitu. Nah, akhirnya Mu'tazilah ini sama juga mempunyai pandangan masing-masing menurut pemimpinnya masing-masing, menurut gurunya masing-masing. Tapi kalau Asy'ariyah enggak sama, satu dunia ini sama. Kalian belajar tentang madhab Asy'ari ini misalkan di Maroko, ya sama, karena bukunya sama. Ya gitu ya. Belajar tentang Maturidiyah misalkan di Mesir, ya sama, dengan di Indonesia sama. Nah, itu ya. Nah, kemudian dan golongan mayoritas. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah golongan mayoritas, istilahnya dalam bahasa Arab as-sawat al-a'dham, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau Rasulullah SAW itu bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dolalah, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'dham. Yang mana di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tabrani, ada Al-Lalikai, nah, dan juga Abu Nuaim. Beliau bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Karena itu apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah mewanti-wanti bahwasanya tidak mungkin kelompok itu kalau besar ya, dia tuh besar sama jadi satu itu terus mereka bareng-bareng bikin kesesatan, itu tidak mungkin gitu ya. Nah, ternyata Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah aliran yang paling banyak mayoritas dianut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, yang diajarkan oleh kiai-kiai, kalau di Indonesia ini kan yang diajarkan oleh kiai-kiai, kitab-kitab yang kecil yang diajarkan kepada kalian oleh kiai-kiai di surau-surau, di langgar-langgar, di musola-musola, di masjid-masjid ya gitu kan. Nah, kalau kalian ngaji sore, nah itu sudah diajarkan itu. Nah, itu adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang itu kita akan bahas di pertemuan tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi memang Asy'ariyah Maturidiyah itu mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya ya. Ingat, dan para sahabatnya. Nah, dan para sahabatnya. Jadi kita itu tidak ikut satu sahabat atau dua sahabat saja, atau mungkin 10 sahabat saja, enggak. Terus yang lain kita enggak ikutin, enggak. Nah, kalau Syiah itu kan berapa? 4 ya, mungkin 5 sahabat termasuk Ali, yang lain dikafirkan gitu. Mu'tazilah juga gitu, dia mengandalkan logika. Nah, maka kalau Asy'ariyah Maturidiyah itu dia mengikuti seluruh sahabat. Nah, sahabat itu semua diikuti para sahabat, tidak mandang itu dia pembesar sahabat atau dia itu sahabat yang kecil, atau istilahnya bukan pejabat, bukan panglima perang misalkan begitu.
Nah, maka akan tapi juga sahabat ini juga kita ambil titik temu gitu loh. Enggak semua ada sahabat misalkan yang dia itu mempunyai perkataan ya, mempunyai pemikiran yang istilahnya tidak masuk di akal, bertentangan dengan ayat-ayat Quran, ya itu tidak bisa diamalkan, tidak bisa diambil. Nah, tidak ajarannya nggak bisa diterapkan. Tapi kalau itu sesuai dengan Al-Quran, nggak bertentangan, dengan hadis juga bertentangan, itu semua kita ambil atau kita pelajari, kita amalkan. Nah, kemudian selanjutnya Asy'ariyah Maturidiyah selalu konsisten mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Fatah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Nah, jadi istilahnya inilah para sahabat ini kan dalam ayat ini itu ada ketika itu Rasulullah SAW membaiatnya dalam bai'ah ar-ridwan. Nah, dalam bai'ah ar-ridwan itu mereka dipuji-puji sama Allah gitu loh. Nah, sungguhnya Allah itu ridho terhadap mereka. Allah itu ridho terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, rujukan umat Islam. Nah, ulama Asy'ariyah Maturidiyah selalu menjadi rujukan dalam setiap generasi dan tampil sebagai pengemban ilmu agama. Jadi ulama Asy'ariyah yang saya sebut tadi, pembesar-pembesarnya tadi ya, itu menjadi rujukan loh, menjadi rujukan umat Islam. Kitab-kitabnya itu menjadi rujukan otentik yang tidak bisa dibantah itu dalam beragama, dalam menafsirkan Al-Quran misalkan. Contohnya seperti Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, banyak yang tidak saya sebut itu. Imam Haromen, ada Imam Nawawi, ya, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu banyak dijadikan rujukan gitu. Banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam. Kecuali Ibnu Taimiyah. Nah itu, karena Ibnu Taimiyah bukan Asy'ariyah, bukan Asy'ariyah Ibnu Taimiyah. Sabda Nabi SAW, ilmu agama ini akan dibawa orang-orang adil atau terpercaya dalam tiap generasi. Mereka akan membersihkan ilmu agama dari distorsi atau pemalsuan kelompok yang ekstrim, kebohongan mereka yang bermaksud jahat, dan penafsiran mereka yang bodoh. Nah, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi dalam setiap generasi ya di umat Islam ini pasti ada ulama yang dia itu menjadi panutan, pembaharu. Dia memperbaiki agama, istilahnya begitu, bukan bikin agama baru, enggak. Dia itu menumbuhkan lagi semangat untuk beragama. Nah, dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan dan cara-cara yang disesuaikan di zamannya. Maka orang atau ulama Asy'ariyah Maturidiyah ini selalu ada. Walaupun kelompok-kelompok yang lain bikin tandingan gitu ya, Syiah bikin tandingan sendiri atau tempatnya atau kelompok lain bikin tandingan sendiri, tapi ya tetap tenggelam, tetap kalah. Nah, gitu. Tetap kalah. Kemudian selanjutnya adalah golongan yang mendapatkan hidayah. Golongan yang mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallahi lama'al muhsinin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan
penegasan bahwa orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberinya hidayah dan petunjuk. Dan Ia akan selalu memberikan pertolongan di dunia serta pahala dan ampunan di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka jihad dalam ilmu agama ini ada dua macam ya. Jadi jihad dalam ilmu agama itu ada dua macam. Yang pertama, jihad dengan istilahnya perdebatan ilmiah, dengan diskusi, menghadapi orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dengan tujuan menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Nah, yang mana istilahnya dalam setiap generasi perdebatan, kemudian diskusi mana yang benar, mencari kebenaran itu selalu ada gitu loh. Bahkan Ibnu Taimiyah pun istilahnya pernah diajak debat itu tidak mau sama seorang ulama yang ahli ilmu kalam pada zamannya ya. Ibnu Taimiyah terdiam gitu loh, tidak bisa apa-apa di depannya. Nah, karena memang kalau kalian itu menganggap perdebatan itu sesuatu yang jelek, ya enggak. Ya sekarang kalau misalnya perdebatan sesuatu yang jelek, gimana kita bisa tahu mana yang benar mana yang salah, ya kan? Kalau enggak istilahnya adu argumen. Nah, jadi enggak selamanya perdebatan itu jelek, enggak. Kalau memang tujuannya untuk menegakkan agama Allah, mencari kebenaran, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya itu hanya untuk menang-menangan, hanya untuk mencari nama, pinter-pinteran, ya itu baru tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya jihad itu adalah jihad yang berperang menghadapi musuh-musuh Allah ya, pakai pedang, pakai bedil, pakai bom. Nah, itu jihad. Jadi jihad itu ada yang memang jihad dengan tangan, dengan pikiran, perang, menegakkan agama Allah. Ada juga jihad dengan nulis buku, berdebat, ya kan, diskusi, untuk membentengi istilahnya awam orang-orang umat muslim ini dari akidah, dari ajaran-ajaran yang nyempal, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi dan para sahabat serta para ulama umat muslim. Kemudian yang kelima adalah keutamaan golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, keutamaannya Asy'ariyah Maturidiyah itu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumatal la'im. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam hadis ini, istilahnya dalam ayat ini dikatakan oleh Abu Musa Asy'ari berdasarkan hadis sahih bahwa ketika turun ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yaitu surat Al-Maidah ayat 54, maka Rasulullah SAW bersabda sambil menunjuk kepada Abu Musa Al-Asy'ari, mereka adalah kaumnya laki-laki ini. Nah, jadi istilahnya Asy'ariyah tadi ya. Asy'ari itu diambil dari marga atau nama ya. Nama seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Bingung lagi nanti ya. Kalau tadi ini yang kita bicarakan ini kan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Nanti ada lagi seorang torekoh, pendiri torekoh Syadiliyah namanya Abu Hasan Asyadiliyah, kan bingung nanti orang itu. Nah, maka istilahnya begini, Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita bahas dalam
kuliah kali ini itu adalah keturunan ya, istilahnya keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Makanya namanya sama, Asy'ari gitu. Loh, Pak, apa Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Haji Hasyim Asy'ari itu juga keturunan? Bukan. Nah, kalau Indonesia itu istilahnya kan dia mengambil ya, kalau Indonesia itu kan dia mengambil nama itu dari Arab. Kalau Arab itu kan istilahnya nama kan, oh mbah-mbahnya siapa, kemudian diambil. Kalau di Indonesia itu enggak, misalkan ada yang namanya diberi nama itu Imam Nawawi. Nah, namanya padahal tidak pernah Imam Nawawi itu mendeklarasikan dirinya, nama saya Imam Nawawi, itu tidak pernah. Ya, tidak pernah di beliau, tidak pernah begitu. Namanya beliau kan Yahya. Dipanggil ya ulamanya ya misalkan ya Yahya, Syekh Yahya begitu. Tapi kan terkenalnya di luar Imam Nawawi. Nah, akhirnya imam yang terkenal ini, yang di luar ini diadopsi di Indonesia namanya Imam Nawawi. Terus dikiranya sama, enggak ya, enggak sama. Sama Abu Musa al-Asy'ari itu punya keturunan, yaitu akhirnya mempunyai nama Abu Hasan Asy'ari yang kita bahas teologinya pada pertemuan kali ini. Terus kemudian misalkan di Indonesia ada namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, itu bukan ya, bukan. Misalnya bukan keturunan terus bermarga, itu bukan. Nah, istilahnya jadi begini, seakan-akan Abu Hasan Asy'ari itu mewarisi akidahnya Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi yang ditunjuk tadi. Jadi Nabi kan nunjuk, loh ini keturunan orang ini nanti yang akan disukai oleh Allah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintainya. Nah, maka seakan-akan istilahnya sabdanya Nabi dulu itu terbukti dengan datangnya Nabi kepada Abu Hasan Asy'ari tadi di mimpinya. Di mimpinya karena Abu Hasan Asy'ari itu kan keturunannya Abu Musa Asy'ari yang sahabat Nabi. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah perkembangannya di Indonesia. Asy'ariyah Maturidiyah berkembang di Indonesia seiring dakwah Islam yang dibawa oleh para ulama baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Seperti Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf Asingkili, Muhammad Yusuf Al-Makassari, Abdul Somad Al-Falimbani. Ar-Raniri ini Aceh ya, Abdul Rauf Asingkil. Singkil ini mana Aceh juga kayaknya. Kemudian Muhammad Yusuf Al-Makassari, Abdul Somad Al-Falimbani, Palembang ya, dan Muhammad Nafis Al-Banjari dari Kalimantan ya. Dan di Jawa juga ada Wali Songo, serta didukung dengan beredarnya buku-buku tentang ajaran Islam pada abad ke-17. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah masuk. Ya. Kalau di waktu pelajaran atau waktu pertemuan membahas kelompok Syiah itu kan yang pertama kali masuk ke Indonesia di Sumatera itu kan Syiah, ya. Ada sebuah penelitiannya. Nah, entah itu istilahnya nanti dibantah atau benar atau enggak, itu ada penelitiannya. Tapi kemudian kan berubah alirannya menjadi Sunni, menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Selanjutnya disertai munculnya pondok-pondok pesantren di seluruh pelosok dan menggunakan metode belajar Arapegon. Jadi kalau kalian ke pondok-pondok yang nggak pernah di pondok itu kan ada namanya Arapegon, bahasa Jawa tapi ditulis dengan huruf Arab. Nah, itu Asy'ariyah Maturidiyah, insya Allah pasti sudah. Nah, insya Allah sudah pasti itu Asy'ariyah Maturidiyah. Berarti ya hampir semua itu, baik dari ujung Sabang sampai Merauke, dari kerajaan-kerajaan baik Al-Qadri di Pontianak, kemudian Mataram, kemudian Demak, kemudian mana lagi Banten, kemudian Ternate, Tidore, terus mana lagi di mana itu di Riau ya kan, ada kerajaan saya tidak tahu, lupa namanya. Kemudian di Banjar, kemudian di Sulawesi, banyak sekali. Berarti sudah sampai di Filipina, ya kan, di Malaysia, sampai di Papua. Nah, jadi istilahnya Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah menyebar ke berbagai pelosok di Nusantara ini. Nah, berarti kalian itu secara tidak langsung adalah aliran Asy'ariyah Maturidiyah, kecuali yang nyempal ya. Saya tidak tahu kalau yang nyempal. Nah, kemudian adalah contoh ormas di Indonesia diantaranya. Jadi ini kalau kalian susah menggambarkan ya, itu ada
gambaran ormasnya. Nah, maksudnya ini ormas yang jelas ya, dia ngaku. Nah, ngaku Asy'ariyah Maturidiyah. Itu. Contoh ormasnya apa? Pertama Al-Jami'ah Al-Khairiyah atau Jami'at Khair yang berdiri di Jakarta 1901. Ada Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta 1912. Ada Matla'ul Anwar berdiri di Banten 1916. Ada Nahdlatul Ulama berdiri di Surabaya 1926. Ada Robitoh Alawiyah berdiri di Jakarta 1928. Ada Al Khairat Palu berdiri di Palu 1930. Ada Al Wasliyah atau namanya kalau nggak salah Jam'iyah Wasliyah gitu ya, berdiri di Medan 1930. Ada Perti atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah berdiri dideklarasikan di Bukit Tinggi 1930. Ada Nahdlatul Wathon berdiri di Lombok tahun 1953. Ada Front Pembela Islam atau FPI berdiri di Jakarta 1998 dan lainnya. Ini yang mereka ini jelas mengatakan bahwasanya akidahnya itu Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Al-Qur'an dan hadis ya, bukan. Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau Al-Qur'an dan hadis ya pasti sudah sesuai Quran dan hadis gitu loh. Cuma mengikuti metode penafsirannya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Pak, kalau ada yang ngaku-ngaku sesuai Quran dan hadis ya sudah terserah, karena Quran dan hadis itu sangat luas jangkauannya gitu loh. Nah, tidak sembarang orang gitu loh. Terus sekarang orang mau kembali Quran dan hadis tapi bacanya terjemahan. Itu tidak kembali ke Quran dan hadis. Wong terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Namanya sih terjemahan. Terjemahan hadis ya bukan hadis, itu terjemahan. Nah, gitu loh. Nah, berarti terjemahan itu istilahnya, misalkan terjemahan hadis, istilahnya berarti hadis versi yang nerjemah. Kalau nerjemah A, nerjemah B, nerjemah C, nah beda-beda sudah nanti. Nah, gitu ya. Itu kalau terjemahan, beda dengan penjelasan. Nah, itu beda. Kalau penjelasan itu rata-rata berbahasa Arab. Nah, gitu ya, berbahasa Arab. Karena apa? Nabi diturunkan di Arab, bahasanya bahasa Arab, Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, hadisnya pakai bahasa Arab. Nah, maka yang istilahnya lebih dekat dalam memahami apa maksud Nabi, penjelasan Nabi, nah itu ya orang yang bisa ya, bukan orang Arab tapi yang bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik. Nah, karena banyak juga orang Arab ya hanya bisa ngomong aja gitu loh, tapi disuruh menelaah menjelaskan tentang bahasa Arab ya tidak bisa. Sama seperti kalian lah ya, bahasa Indonesia tapi tidak ngerti juga. Nah, bahasa Indonesia itu gimana? Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang konsep aliran, konsep teologi Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ini hanya pengenalan, perkembangan, sampai sekarang itu mereka di mana aja. Nah, karena apa? Kalau nggak begini ya kita nggak tahu. Hanya cuma saya ngawang, mereka ada di mana sih? Yang saya cerita ini sosoknya di mana sekarang? Nggak ada. Nah, kalau nggak dijelaskan kan nggak tahu kita. Terus buat apa dijelaskan kalau nggak tahu sosoknya di mana, buktinya apa, kan begitu. Nah, semoga mudah difahami ya. Kalau ada yang belum paham, mungkin bisa diulangi videonya atau bisa ditanyakan nanti di grup tersendiri. Nah, apabila yang lain, teman-teman, saudara-saudaraku, kaum muslimin melihat video ini dan kemudian mendapatkan kesalahan, silahkan komen di komentar koreksinya apa. Insya Allah kami menerima masukan dan kritik serta saran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.